Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan tugas Jumu hari ini. Selawat serta salam tetap kita curahkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang saya hormati Ibu Erli Mulyani SEMSI dan selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen dan teman-teman anggota kelompok. Perkenalkan, nama saya Wi Sujati sebagai moderator pada presentasi tugas kelompok dengan anggota yaitu Windy Parajuwita, Yolanda Adrima. Baiklah, langsung saja kita mulai presentasinya, yaitu kelompok kami mengambil materi minggu kedua yaitu mengenai terminologi, konsep, dan klasifikasi biaya pada UMKM. Terdapat daftar isi yang pertama yaitu informasi perusahaan, konsep dan teori, pembahasan dan penutup. Untuk materi yang pertama yang akan dipaparkan oleh Yolanda, kepada Yolanda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang informasi perusahaan, yaitu yang pertama pemilik usaha. Nama usahanya yaitu Oke Jus, nama pemilik Taufik Hidayat, alamat usaha Jalan Gajah 1, nomor 2, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Bidang usaha jus buah. Yang kedua yaitu waktu dan tempat wawancara. Wawancara ini dilaksanakan pada hari atau tanggal yaitu hari Rabu tanggal 1 Mei 2024 pukul 14.40 WIB sampai selesai. Tempat Jalan Gajah 1, nomor 2, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara. Yang ketiga yaitu data hasil wawancara. Narasumber yaitu Taufik Hidayat, pewawancara Windy Parajuwita, juru foto yaitu Wi Sujati, juru tulis yaitu Yolanda Adrima. Selanjutnya moderator. Kemudian yaitu konsep dan teori. Yang A, pengertian biaya. Biaya adalah sesuatu yang kita miliki, kemudian kita serahkan untuk mendapatkan sesuatu yang lain yang sesuai yang kita inginkan. Jika kita lihat ke zaman dahulu, zaman di mana belum terciptanya uang, sistem barter diakui dan dijalankan oleh semua orang. Apa yang mereka inginkan haruslah ditukar dengan apa yang mereka miliki. Sejak terciptanya uang, konsep ini tidak berubah, hanya alat yang digunakan yang berubah. Di zaman sekarang, seseorang harus mengeluarkan sejumlah uang untuk membeli apa yang mereka inginkan. Yang B yaitu klasifikasi biaya. Yang pertama, biaya produksi. Biaya produksi adalah biaya yang digunakan dalam proses produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya produksi ini disebut juga dengan biaya produk, yaitu biaya-biaya yang dapat dihubungkan dengan suatu produk di mana biaya ini merupakan bagian dari persediaan, yaitu A. biaya bahan baku langsung, B. biaya tenaga kerja langsung, C. biaya overhead pabrik. Yang kedua, biaya non-produksi. Biaya non-produksi adalah biaya yang tidak berhubungan dengan proses produksi. Biaya non-produksi disebut juga biaya komersial atau biaya operasi. Biaya ini dapat dikelompokkan menjadi elemen A. beban pemasaran, B. beban administrasi, dan C. beban keuangan. Yang ketiga yaitu biaya untuk memprediksi perilaku biaya. Yang pertama yaitu biaya variabel, biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan aktivitas. Aktivitas diwujudkan dalam bentuk seperti unit yang diproduksi, kilometer, jumlah tempat, dan jam kerja. B. Biaya tetap. Biaya tetap, biaya yang selalu tetap secara keseluruhan tanpa terpengaruh oleh tindak aktivitas, contohnya biaya sewa. Yang keempat yaitu biaya ke objek biaya. A. Biaya langsung atau direct cost. Biaya ini adalah biaya yang jelas-jelas berhubungan langsung dengan suatu produk.
langsung dalam arti dapat didefinisikan dengan mudah dan tidak memerlukan perhitungan yang rumit. B. Biaya tidak langsung atau indirect cost, biaya yang tidak dapat ditelusuri dengan mudah ke objek biaya yang bersangkutan. 5. Biaya untuk pembuatan. A. Biaya diferensial, yaitu perbedaan biaya antara dua alternatif dalam keputusan bisnis. Setiap alternatif memiliki konsekuensi biaya dan manfaat yang harus dibandingkan dengan biaya dan manfaat yang diperoleh dari alternatif lain yang tersedia. B. Biaya kesempatan, yaitu manfaat potensial yang akan hilang bila salah satu alternatif telah terpilih dari jumlah alternatif yang tersedia. C. Biaya tertanam atau sunk cost adalah biaya yang telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini ataupun masa depan yang akan datang. Yang keenam, yaitu biaya kualitas, produk yang memenuhi atau melebihi spesifikasi desain dan bebas dari cacat dan mungkin mempengaruhi penampilan atau mengurangi kinerja disebut memiliki kesesuaian yang tinggi. Pencegahan, deteksi dan aktivitas lain yang berkaitan dengan produk cacat memakan biaya yang sering disebut sebagai biaya kualitas atau quality cost. Sekian pembahasan dari saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih kepada Yolanda. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Windy. Kepada Windy, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembahasan yang mana kami peroleh dari wawancara yang sudah kami lakukan. Nah, di sini dari wawancara yang sudah kami lakukan, data yang kami peroleh yaitu yang pertama dari biaya produksi, yang mana biaya produksi itu terdiri yang pertama biaya bahan baku langsung. Dari UMKM Okejuice sendiri, rata-rata biaya bahan baku langsung per harinya yaitu sebesar 384.000. Yang kedua yaitu bahan baku tidak langsung, yang mana terdiri dari gelas plastik, blender, dan mesin penutup minuman, yang mana totalnya itu 1.015.000. Yang ketiga yaitu biaya overhead pabriknya, yang terdiri dari listrik dan sewa tempat, yang mana totalnya yaitu 8.035.000. Yang kedua yaitu biaya non produksi, yaitu yang pertama biaya non produksi itu terdiri dari listrik dan sewa tempat, yang mana totalnya itu 8.035.000. Dan yang ketiga yaitu biaya untuk memprediksi perilaku biaya, yang mana terdiri dari biaya variabel yaitu biaya bahan baku langsung dan biaya listrik, yang mana totalnya itu 419.000. Dan biaya tetap yaitu sewa tempat, yang mana harganya 8 juta per tahun. Lalu biaya ke objek biaya, yang pertama biaya langsung, yang mana terdiri dari biaya bahan baku langsung dan biaya listrik, yang mana totalnya itu 419.000. Lalu biaya tidak langsung, yang mana terdiri dari sewa tempat, itu 8 juta per tahun. Selanjutnya itu biaya untuk pembuatan. Yang pertama biaya diferensial. Biaya bahan baku langsung adalah biaya diferensial karena biaya ini tidak berbeda-beda tergantung pada jumlah bahan baku yang digunakan. Yang kedua yaitu biaya kesempatan. Biaya bahan baku langsung adalah biaya diferensial karena biaya ini berbeda-beda tergantung pada jumlah bahan baku yang digunakan. Dan yang ketiga yaitu biaya tertanam. Biaya sewa, yang mana itu adalah biaya sewa tempat. Biaya tertanam karena biaya ini terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat itu ataupun saat masa yang akan datang. Lalu biaya kualitas. Biaya kualitas adalah biaya yang timbul karena adanya produk yang berkualitas buruk atau tidak mampu memenuhi standar mutu konsumen. Pada usaha UMKM ini, pemilik belum menerapkan biaya kualitas. Dan yang
terakhir itu menghitung harga pokok produksi. Dari data yang sudah kami peroleh, di sini kami memperoleh harga pokok produksinya yaitu sebesar 17.469.000 yang mana diperoleh dari hasil biaya langsung ditambah dengan biaya tidak langsung. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Windy. Untuk penjelasan materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri. Kesimpulan dari tugas kelompok ini yaitu berdasarkan hasil analisis biaya pada usaha OK Juice dapat disimpulkan bahwa biaya produksi utama terdiri dari biaya bahan baku langsung, bahan baku tidak langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya non-produksi mencakup biaya seperti listrik dan sewa tempat. Sementara biaya untuk memprediksi perilaku biaya terdiri dari biaya variabel dan tetap. Biaya ke objek biaya dibagi menjadi biaya langsung dan tidak langsung, sementara biaya untuk pembuatan termasuk biaya diferensial dan biaya tertanam. Meskipun biaya kualitas belum diterapkan, analisis biaya ini memberikan gambaran komprehensif mengenai komponen-komponen biaya yang relevan bagi UMKM seperti OK Juice. Dari sudut pandang manajerial, pemahaman yang mendalam mengenai klasifikasi biaya ini penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola Win? Sumber daya sih. Kemana nih typo nih? Ulang dari apa? Dari sudut pandang. Dari sudut pandang manajerial, pemahaman yang mendalami mengenai klasifikasi biaya ini penting untuk pengambilan keputusan yang tepat dalam mengelola sumber daya dan meningkatkan efisiensi operasional dengan memahami biaya produksi, biaya non-produksi, dan jenis-jenis biaya lainnya. Manajer dapat mengidentifikasi area-area yang dapat dioptimalkan untuk mengurangi biaya produksi atau meningkatkan kualitas produk. Selain itu, pengelompokan biaya ke objek biayaan, pemahaman tentang biaya untuk pembuatan kemungkinan, manajer untuk melakukan analisis kritis terhadap strategi biaya yang diterapkan, sehingga menciptakan dasar yang kuat untuk pertumbuhan dan kesinambungan usaha OK Juice. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.